Hai guys, akhirnya aku bikin video lagi setelah lebih dari 3 bulan aku ambil cuti dulu atau libur. Hal ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu persiapanku selama masa ascension atau transisi. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Nah, masa transisi yang aku maksudkan di sini biasanya disebut juga sebagai ascension. Nah, hal ini mengacu kepada sebuah proses evolusi, baik itu secara pribadi maupun secara kolektif, di mana seseorang ataupun umat banyak mengalami pergeseran dari kesadaran mereka. Nah, pergeseran kesadaran mereka itu juga biasanya ditandai dengan pergantinya atau berganti frekuensi dan juga getaran setiap manusia, semua orang ya, yang menyebabkan mereka bisa mendapatkan sebuah kesadaran yang lebih mendalam atau juga perspektif yang lebih luas atau lebih bagus lagi. Nah, hal ini ditandai dengan banyaknya atau berubahnya sikap seseorang atau kelakuan seseorang, gaya hidupnya, lifestyle-nya, dan banyak sekali. Tapi sebelum ke arah sana, biasanya juga ditandai dengan kekacauan atau chaos gitu ya, biasanya kan. Sebelum ada order kan harus ada chaos dulu. Nah, untuk ke arah sana, kita juga kan sedang dibantu oleh matahari ya. Matahari itu kan memberikan kita cahaya yang lebih, biasanya kita sebutnya sebagai solar flare atau banyaknya radiasi jilatan dari matahari yang lebih dari biasanya. Nah, solar flare ini dipercaya dapat membantu setiap manusia dalam proses spiritual journey-nya atau bisa membantu mereka untuk mengalami yang namanya kebangkitan spiritual tersebut. Nah, tapi kalau kita tidak melakukan apapun, jadi kalau tanpa ada persiapan, sama sekali juga tidak akan berujung baik atau nggak smooth. Karena kita itu kan tidak hidup di zaman dulu kala ya, di mana segala sesuatunya itu masih murni, masih natural, masih baik-baik saja ya. Kita juga harus ingat bahwa walaupun matrik itu kan sebenarnya adalah getaran atau koneksi frekuensi keterikatan kita, web keterhubungan kita dengan satu kesatuan dengan alam semesta, tapi kita juga memiliki yang namanya matrix control. Sebenarnya aku bahas semua hal ini di blogku, mungkin teman-teman mau baca lebih dalam lagi karena lebih nyaman ya kalau membaca daripada aku ngomong, nanti kebanyakan kelamaan nanti dikomplain lagi. So ya silahkan, nanti aku kasih link di deskripsi di bawah untuk membaca-baca blogku. Nah, intinya matrix control itu adalah sekelompok orang atau organisasi yang ingin mengontrol atau berkuasa atau memberikan kekuatan untuk yaitu mengarahkan atau shape-shaping lah ya, membentuk atau ya itulah untuk kepentingan pribadi, kepentingan dirinya sendiri, yang mengakibatkan kita di masyarakat secara umum ya itu akan mengalami kesulitan atau geradak gitu perjalanannya untuk ascension ini ya. Prosesnya nggak smooth, nggak halus. Nah, maksudku apa yang aku maksudkan di sini biar nggak muter-muter ya. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman saat ini mengalami masa-masa berat sekali, mungkin kayak agak gila gitu ya, secara mental ya, mentalnya. Jadi tubuh kita kan banyak sekali nih, nggak cuma satu tubuh, dan aku rasa teman-teman sudah tahu hal itu. Mungkin tubuh emosinya itu banyak sekali masalah, banyak sekali sakit, tubuh fisiknya sakit, terus mungkin juga tubuh mentalnya juga bermasalah. Nah, misalnya, oh kok aku ngerasa ngantuk terus, atau kok aku ngerasa malas-malasan, dan lain sebagainya, itu artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk membersihkan area tersebut. Karena kalau tidak dibersihkan, itu akan menyebabkan yaitu banyak sekali masalahnya ya. Nah, hal ini dikarenakan matrix control itu tadi, yang bukannya aku menyalahkan kayak gitu ya, gara-gara dia gitu, enggak juga ya, tapi memang begitu keadaannya gitu ya. Yang mungkin aku nggak usah muter-muter. Intinya gini, segala hal agar kita bisa terhubung dengan yang jauh lebih tinggi dari diri kita. Rudolf Steiner itu kan pernah bilang ya di dalam bukunya, nanti aku mungkin sisipin aja apa kata dia dan dari buku apa, bahwa kuncinya itu ada di darah kita. Nah, yang dimasukkan di sini adalah dengan darah murni gitu, kita bisa terhubung dengan malaikat, mungkin teman-teman percaya sama malaikat, higher self, atau segala hal yang intinya lebih tinggi dari kita ya. All that being yang selalu hadir di sekitar kita saat ini. Nah, itu tujuannya adalah berkomunikasi sama kita, mengarahkan kita, membantu kita selama proses ini. Terputus koneksinya kalau kita abuse. Nah, itulah kenapa banyak sekali yang harus kita lakukan kalau kita misalnya saat ini sudah terlanjur gitu ya, terperangkap di area sana, atau mungkin teman-teman menggunakan obat-obatan ya, kayak suamiku sendiri kan juga dia ada sebuah kesehatan fisiknya bermasalah, jadi dia harus melakukan sesuatu yang ekstra dibandingkan orang lain, karena ya itu tadi solar flare ini kan memaksa kita untuk naik ya, untuk ascend, untuk level kesadarannya naik. Nah, tapi kalau kita terlalu banyak hal ini hal itu, kita jadi materialnya, jadi kita lebih padat. Jadi yang namanya ascension itu kita harusnya lebih kayak gas gitu loh, bukan jadi es. Ngomongnya seperti itu mungkin lebih gampang ya. Kalau yang getarannya lebih tinggi itu kan ibaratnya kita ngomongin uap, kalau getarannya lebih rendah itu kan air. Nah, semakin rendah lagi jadi es, ya kan? Nah, kalau kita banyak menggunakan obat-obatan, apalagi jus, itu kita seperti es itu, jadi lebih padat, tubuh kita lebih kaku. Nah, kalau kita lebih kaku, lebih padat, itu artinya kita akan mengalami masa-masa sulit selama proses ascension ini atau masa transisi ini. Nah, itulah kenapa kita melakukan banyak hal banyak hal. Seperti, mungkin aku akan jelaskan beberapa hal di sini, mungkin teman-teman bisa, bukan berarti, oh
ini yang harus kamu lakukan, enggak. Setiap orang itu memiliki cara yang berbeda-beda disesuaikan dengan keadaan masing-masing ya. Aku melakukan apa yang aku lakukan sesuai dengan keadaanku saat ini, di mana tempat tinggal kami berada di sebuah negara yang bukan di Indonesia, jadi aku harus melakukan hal ini, dan juga keadaan dari keluarga kami seperti ini ya, jadi ya memang harus ekstra. Nah, salah satunya itu adalah, nomor satu itu sebenarnya kita harus bisa berkedaulatan. Nah, apa itu berkedaulatan? Berkedaulatan itu kan artinya kita bisa otonom atau independen atau mandiri secara apapun lah ya, dari mulai intinya gini, kita bisa melakukan apapun tanpa harus dipaksa oleh golongan tertentu untuk melakukan ini yang kita tidak mau. Nah, mandiri itu bisa dari finansialnya, ya kan? Karena banyak sekali misalnya, oh kamu harus keluar dari kerja kalau kamu nggak mau ini atau itu, yang ujung-ujungnya tidak akan membantu kita dalam proses ascension itu tadi. Nah, begitu juga di sini ya, banyak sekali seperti itu ya. Oh, kamu misalnya perbankan, ya maaf ya. Nah, nanti ada masalah nih kalau misalnya kamu nggak bisa begitu. Nah, itu satu. Terus begitu juga bahan makanan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bahan makanan itu juga sekarang kan mulai diinjus-injus ya. Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya, aduh aku nggak mau deh, nanti aku jadi batu gitu, atau lebih apa ya, material kita menjadi lebih padat, ya kayak mater lebih, ya itu tadi padat lah ya, anggap aja batu lah lebih gampang. Nah, daripada kita jadi batu, otomatis mau nggak mau kita harus gimana caranya bisa mengkonsumsi makanan yang semurni mungkin. Dan itulah kenapa aku melakukan berkebun guys. Nah, aku bukan petani, tidak ada background sama sekali untuk perkebunan, mungkin untuk tanaman hias ya sedikit-sedikit aku tahu, tapi untuk bercocok tanam itu luar biasa sekali dan pegel-pegel gitu kan pinggangku. Jadi aku salut sekali sama bapak ibu petani di luar sana. Salut. You are amazing, you are amazing. Nah, bagus juga sih buat aku, jadi aku banyak sekali shifting perspektifku ya. Caraku memandang beliau ya, para petani atau juga peternak itu luar biasa guys. Energi yang mereka keluarkan, knowledge-nya juga itu luar biasa, karena aku sudah berusaha untuk bercocok tanam. Selain satu capek badannya pegal-pegal, yang kedua banyak gagalnya. Banyak sekali diserang, banyak sekali, dari mulai diserang binatang, gagal, belum hama, belum badai, and saranku itu cukup satu aja dipikirin, if then, rumusnya di sana. Misalnya if itu kan jika ya, jika kejadiannya begini isi sendiri, maka aksiku begini, oh berarti aku harus melakukan ini, langsung lakukan. Nah, begitu juga seterusnya semuanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas seputar healing, karena banyak sekali healing yang aku lakukan. Gak hanya satu tubuh saja ya, dari mulai tubuh fisik, aku banyak melakukan detox. Apapun detoxnya guys, silahkan dipilih. Salah satunya yang aku lakukan itu adalah aku melakukan infrared sauna untuk biar bisa berkeringat, bisa mendapatkan lebih banyak matahari juga kan dari infrared itu. Terus untuk tubuh mentalnya, aku melakukan journaling. Journaling itu juga kan sangat bagus, seperti shadow work itu. Nah, kebetulan aku juga menciptakan sebuah buku di area itu, jadi sambil aku cobain, aku bagi-bagikan ke teman-temanku di sekitarku. Dari sana aku pengen melihat bagaimana sih perbedaannya, apakah benar-benar memberikan value gitu. Misalnya dari aku yang tadinya di A, apakah perubahannya ke B atau ke C atau ke K, L, M, you know. Nah, dari sana kan kita tahu ya, oh sejauh mana sih perubahannya yang dialami sama seseorang yang menggunakan buku ini atau tidak menggunakan buku ini atau produk yang lain, istilahnya seperti itu. Nah, itu juga ada prosesnya dan aku sedang melakukan hal itu juga. Nah, terus di tubuh emosi itu aku melakukan energy healing banyak sekali, dan nggak cuma itu, aku juga melakukan terjun ya, karena aku merasakan banyak sekali manfaatnya, aku melihat perubahannya. Jadi itulah kenapa aku akhirnya terjun untuk menjadi practitioner atau ambil kelas khusus yang bersertifikat. Jadi aku bisa ada standarisasinya gitu guys. Nah, jadi nggak sekedar aku ngaku aja kan. Harus ada standarnya, ada trainingnya, dan trainingnya lumayan lama. Lumayan setiap hari itu berjam-jam aku latihan sampai puyeng. So anyway, akhirnya aku sudah lulus untuk hal tersebut, dan kemungkinan aku akan melaunchingkan untuk teman-teman semua service baru. Aku akan memberikan sebuah offer baru seputar proses aktivasi Kundalini, di mana biasanya kita akan membersihkan tubuh emosi, tubuh mental, dan fisiknya itu yang belakangan nanti akan merasakan sendiri. Setelah beberapa hari kemudian biasanya akan shifting ya, kita akan bervibrasi lebih tinggi. So anyway, aku melakukan hal itu setiap hari, baik aku sebagai penerima ataupun aku sebagai fasilitator atau yang memberikan pelayanan, istilahnya seperti itu. Nah, itu yang nomor 2, healing. Buat teman-teman, apa yang harus dilakukan terserah ya, bisa bermacam-macam, apa saja yang dilakukan bebas ya. Intinya, lakukan sesuatu yang bisa aja dulu saat ini, yang mudah aja dulu. Kalau misalnya HPP itu kan mudah sekali kan, semua orang bisa dan itu gratis gitu ya, free of charge, lakukanlah.
Kalau misalnya, oh aku mau puasa aja deh untuk detoxnya, itu juga kan bagus. Dan semua orang bisa melakukannya, silahkan. Puasa yang aku lakukan itu biasanya puasa cuma minum air aja, air putih ya. Pastikan airnya itu bagus, airnya yang apa sih, ada prosesnya sih kalau aku ya. Pokoknya harus disaring-saring kayak gitulah. Ribet nanti ngomonginnya itu. Nah, terus jadi aku cuma minum air aja, aku nggak makan selama 5 hari. Kalau bisa lebih ya lebih bagus ya, misalnya kayak 10 hari, 40 hari itu maksimal biasanya. Nah, lakukan aja itu. Sakit apapun ya, kayak nyeri-nyeri di tulang, di leher, tulang-tulangnya yang nggak bener gitu ya, itu hilang. Terus buat ibu-ibu yang suka bermasalah dengan berat badan, cus, lakukan karena sudah pasti sing set tanpa usaha. Selanjutnya aku melakukan sebuah praktek yang disebut sebagai mindfulness, atau kita gimana caranya selalu bisa hadir seutuhnya saat ini, now. Walaupun mungkin teman-teman sering sekali mendengar kalimat ini dan kayaknya kok sebuah konsep yang simpel banget ya, be aja gitu, nggak ada seru-serunya. Tapi dalam kenyataannya untuk dilakukan itu tidaklah mudah karena banyak sekali distraction ya, atau sesuatu yang membuat kita tidak fokus. Misalnya nih, kalau kita lagi makan, biasanya kita sambil scrolling video, nah itu tidak hadir seutuhnya saat ini. Nah. Walaupun aku tidak melakukan hal itu, tapi aku lihat banyak sekali ya di luar sana orang yang selalu melakukan hal tersebut. Banyak dari teman-teman yang mencobain audioku ya, baik itu chiller ataupun super conscious healing dan lain-lain, selalu bilang setelah melakukan hal itu kok aku menjadi kayak rasa sakit di sini, di sana, di sini. Itu alasannya salah satunya itu adalah saat itu kamu terhubung dengan dirimu. Jadi kamu lebih ke badanmu. Biasanya kan kita selalu di kepala aja ya. Kita kebanyakan manusia itu di kepala terus kan, mikirin terus atau belajar atau ngeliat apa sih kayak YouTube misalnya, atau ya itu tadi, pokoknya segala sesuatunya headphone di kepala, ke depan ke belakang, pokoknya di kepala terus. Nah, ketika kita melakukan atau meluangkan waktu untuk hadir seutuhnya, mungkin hanya bernafas, mungkin sambil mendengarkan audio, apalagi audionya yang memiliki kekuatan tertentu gitu, yang bisa menyelaraskan tubuh kita, DNA kita, otomatis kita langsung, oh ternyata aku punya sakit di sini, oh ternyata aku ada penyakit di sini, nah seperti itu guys. Jadi silahkan buat teman-teman yang pengen audio tersebut, boleh, nanti mungkin aku akan bikin video khusus kenapa ketika kita melakukan healing. Nah, healing ini nggak harus dengan menggunakan audioku ya, bisa menggunakan apa saja modality di luar sana. Nah, biasanya kalau energy healing kayak itu, misalnya teman-teman pergi ke Cup di Bali itu kayaknya ada, besoknya itu biasanya kadang merasa kok badanku begel-begel ya, kok sakit, terutama kalau saat itu mengalami yang kayak misalnya orang lihat-lihat di YouTube itu kayak kejang-kejang atau bergetar atau melakukan gerakan-gerakan tertentu. Nah, itu karena emosi yang biasanya kita gendong atau kita host itu kan menjadi tuan rumah, atau kita taruh di fascia kita atau di lapisan kulit kita, di otot-otot kita, lepas ketika kita kejang-kejang kayak gitu kan terlepas ya, dikeluarkan, dia berada di eteriknya kan. Nah, nanti tugasnya si fasilitator itu atau yang memandumu itu biasanya akan mengarahkan ke dirimu untuk dimurnikan. Itu kan chi kamu kan, chi yang tadinya dense atau yang padat itu ada di eterik, nanti bisa dimurnikan atau diolah untuk mengaktifkan cakramu lah atau apalah, terserah tujuanmu apa. Nah, itu setiap orang beda-beda ya, tergantung healernya atau fasilitatornya. So anyway, nah itu biasanya nanti akan sakit-sakit guys. Jadi ibaratnya gini, biasanya kita gendong gitu ya, tak gendong kemana-mana, kita gendong sesuatu ya, memikul beban itu atau emosi itu kan kayak gumpalan cahaya, tapi kalau kita lihat lagi, kita zoom in, itu lebih kayak bola kusut gitu, yang ada isinya, ada datanya, ada informasinya, ada tautannya sama hal lain, orang lain misalnya, apalagi kalau itu sesuatu yang berhubungan dengan seseorang misalnya, itu kan nanti ada cord-nya ya atau talinya. Intinya dia kayak gitu, bayangkan seperti itu, kita taruh di badan kita, dia sebesar bola baseball, jadi lumayan besar segini lah kurang lebih. Nah, itu memiliki apa sih ya, berat buat badan kita, itu otot kita berat, jadi dia akan tegang gitu, ototnya kayak kenceng kayak gitu, mungkin kita rasanya apa sih, kaku gitu ototnya, tapi kita nggak perhatikan karena kita disconnect sama badan kita sendiri. Kebanyakan orang seperti itu. Nah, ketika melakukan energy healing atau meditasi atau apapun itu yang kita fokus ke diri kita sendiri, biasanya hal tersebut satu akan dirasakan, itu yang terjadi kalau teman-teman menggunakan audioku. Kedua, mungkin mulai diurai, terbuka gitu, dilepaskan. Nah, ketiga, kalau misalnya menggunakan fasilitator atau kayak CAP itu ya, Kundalini Activation Process, itu dia kan dilepaskan, udah keluar dari badanmu, itu kan otomatis kayak, kalau bahasa Inggrisnya soar gitu, bahasa Indonesianya apa sih ya, kayak lindu, kayak kalau habis gendong sesuatu yang berat itu gimana sih ya, kayak gitu kan, ada sisa-sisanya lah, itu berasa. Nah, itu yang terjadi guys. Jadi saranku kalau teman-teman merasakan seperti itu habis healing apapun, terus kok rasanya pegel-pegel, dibantu aja ke arah hal itu. Biasanya sih aku
pijitin ya, aku pijitin biar dia langsung lebih nyaman kan, lebih dikeluarkan kan, dikeluarin lagi dengan menggunakan Ujjayi breathing. So ini aku akan membahas ini lebih dalam lagi di kelasku yang terbaru ke depannya. So what is next? Setelah kita melakukan mindfulness, itu penting sekali guys. Jadi silahkan dilakukan mindfulness, caranya simple sekali. Aku melakukan refleksi diri. Refleksi diri ini tadi aku mungkin udah bahas di versi healing itu, yaitu melakukan apa sih kayak journaling atau shadow working. Nah, terserah teman-teman boleh melakukan refleksi dirinya bagaimana, bebas, cari di luar sana banyak sekali jurnal-jurnal gratis yang bertebaran di mana-mana. Jadi silahkan bisa digunakan, atau mungkin bisa juga menggunakan, aku kasih aja kali ya, aku nanti silahkan klik link di bawah untuk contoh versi gratisan dari aku. Nah, yang terakhir itu adalah melatih detachment atau kemelekatan terhadap sesuatu. Karena kalau kita melekat terhadap segala sesuatu yang ada di bumi ini, itu kan kita akan membuat diri kita menjadi suffer ya, atau menderita atau sakit. Kita lengket sama cowok kita nggak ngabarin aja gitu, bete gitu kan. Nah, memang konsep ini kayaknya super mudah di kepala kita, tapi dilakukan itu tidak mudah. Buat aku sendiri itu juga nggak mudah, saya. Bener-bener nggak mudah untuk melakukan hal itu. Misalnya kayak kalau misalnya aku pergi untuk lebih lama kayak gitu ya, otomatis aku harus say goodbye sama tanaman hiasku ini ya. Nah, itu juga kan ada rasa nah, tapi sekarang aku udah gak masalah. Aku udah bisa melepaskan, ya udah kalau memang bukan jodohnya ya sudah gitu kan. Tapi sebenarnya ini ada level lain untuk dimengerti kenapa seseorang tampaknya lebih mudah untuk melakukan hal ini, karena mereka tahu siapa dirinya sebenarnya atau remember who they are. Jadi saranku arahnya ke sana saja. Nah, kalau misalnya nggak tahu apa yang aku maksudkan, mungkin lebih mudahnya itu bahasanya itu adalah membangunkan tubuh cahayamu. Karena kalau kamu tahu siapa dirimu sebenarnya, kalau ketika tubuh cahayamu itu terbangun, otomatis kita kan terkonek ya, terhubung dengan all that is atau semuanya yang ada di muka bumi ini, atau mungkin orang bisa menyebutnya Tuhan atau sesuatu yang lebih tinggi dari kita tubuh sebagai manusia. Manusia ini kan sebenarnya avatar aja kan ya. Cuma kita mikir kita sendirian, ini adalah aku gitu kan, nggak ada yang lain gitu. Nah, kalau kita sudah terhubung, kita jadi tahu, oh ternyata it's just a game. Ya kan? Dari sana mungkin kita akan lebih mudah dengan segala sesuatunya. Ini kan tujuannya untuk pembelajaran, untuk pengalaman, untuk kita bisa berevolusi, untuk kita bisa mendapatkan sebuah skill baru, untuk kita bisa merasakan rasanya terhubung, atau merasakan rasanya service to other, atau memberikan bantuan kepada orang lain, dan lain sebagainya. Dan satu lagi, kebahagiaan yang sejati atau kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan terletak pada kepemilikan secara materi, tapi lebih pada sesuatu yang membuat kita puas. Nah, kepuasan itu biasanya akan terjadi ketika kita melakukan sebuah aksi yang berupa dua hal ya, service to yourself atau service to self, service untuk diri kita sendiri, atau service to others. Nah, sebaiknya kalau aku sih ngambil yang kedua ya, untuk kalau kita melayani orang lain ya, coba deh lihat deh, kalau kita bantu orang lain aja, atau kita senyum dibalesin senyum, atau seseorang bilang terima kasih, ya berbuat baik sedikit aja, nggak usah modalnya gede-gede gitu ya, senyum aja kan modalnya sedikit ya, cuma tapi yang tulus ya, jangan cuma sekedar bibirnya gitu aja ya, tapi lebih apa adanya sampai kerut-kerutmu itu kelihatan, matamu juga berbicara. Nah, itu akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi bukan dari kita bisa membeli Louis Vuitton misalnya atau sesuatu branded gitu ya. No, been there than that ya. Jadi ternyata bukan itu guys, bukan itu. Tapi lebih ke, kalau di kasusku itu awal mulanya itu waktu aku bikin skincare ini ya. Jadi aku kasih bagi-bagi gratis gitu ke kayaknya 100 orang deh, banyak sekali ya. Nah, dari orang-orang ini yang biasanya bermasalah dengan kulitnya waktu itu ya, ada yang jerawat lah, tapi kebanyakan sih aku fokusnya ke keriput ya, karena aku sendiri kan berumur 45 ya, setahun ini, nggak nyangka. So ya, nah dari sana mereka itu merasakan perbedaannya dan merasa terbantu, pokoknya merasa sesuatu yang selama ini void atau tidak ada ya, atau ya itu tadi nggak pede karena banyak keriputnya atau bermasalah seputar kulitnya. Jadi bagus, ada harapan dari hope gitu kan, terus bikin senang lagi. Nah, dari sana itu buat aku merasa kepuasanku itu yang tertinggi itu di sana, bukan di hasilnya atau bukan di uangnya ya. Uang itu kayak apa, materi itu kayak menurutku sih bonus aja, kayak efek sampingnya gitu kan. Nah, dan efek samping itu aku lihat juga menurutku setelah dalam perjalananku selama ini, aku lihat itu lebih kayak untuk mendukungku melakukan hal yang selanjutnya. Jadi misalnya kayak, oh aku melakukan hal ini nih, menciptakan sebuah produk, dari produk itu aku menghasilkan sebuah uang, dari uang itu nanti aku gulungkan lagi untuk menciptakan produk selanjutnya. Produk ini membantu sekelompok orang yang dengan masalah ini misalnya. Nah, dari sana mereka suka kan, ada energi kan, itu kan pertukaran. Nah, dari sana hasilnya aku kasih lagi ke, nah intinya seperti itu. Jadi intinya buat aku kayak lebih ke, aku jadi memiliki kesempatan untuk membantu lebih banyak lagi orang dari berbagai kalangan ya, nggak cuma self development aja, tapi mungkin orang yang dengan masalah ini, masalah itu, masalah yang kebetulan aku sendiri punya masalah hal itu sebelumnya, yang kemudian menemukan bagaimana caranya untuk solving problemnya itu, yang kemudian aku bagikan. Jadi seperti itu, buat aku sih seperti itu. So anyway guys, kayaknya sudah lama sekali, dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.